Pitsus 2022 atas nama terdakwa Suki Nur Harja alias Gus Nur setelah dibuka kembali dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda persidangan hari ini adalah majelis sudah bermusyawarah dan ini adalah keputusan akan kami bacakan. Sebelum kami bacakan, kami mohon ini karena putusannya sangat tebal, sekitar 370 halaman. Mohon izin apakah dibacakan keseluruhan atau untuk fakta-fakta seperti dakwaan, keterangan saksi kita lewati saja. Tidak keberatan dari penasihat hukum terutama? Oke, nanti kita ambil yang poin-poinnya ini. Nah, ada yang disampaikan? Terima kasih Yang Mulia. Kami setuju untuk dibacakan yang pokok-pokok saja demi efektivitas persidangan. Nanti bisa dibaca keseluruhan putusan lengkapnya, ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Nanti akan saya baca bergantian dengan hakim anggota. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 318 Pitsus 2022 PN Surakarta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili dan perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa nama lengkap Suki Nur Harja alias Gus Nur, lahir di Banten, nomor 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Cicak Rawun Raya 15L, nomor 06 RT 2014 Kelurahan Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik sejak 13 Oktober 2022, kemudian perpanjangan penuntut umum dan seterusnya sampai perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang hingga hari ini. Terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukum yang hadir di persidangan antara lain Profesor Dr. Eki Sujana, Mastal Esa, Ahmad Basino Denesa, Riki Fatama Jaya, Andika Dian Prasetyo, Rian Dianto, Jana Mustafa, Ahmad Nurido Prabowo, Ratna Agusti Utomo, Nail Tiano, Muhammad Mukhrisin, Angga Prastyo, masing-masing pengacara, penasihat hukum, advokat, penasihat hukum dari tim pembela dan pemberi bantuan hukum yang terlibat dalam tim advokasi Gus Nur beralamat di Jalan Komarudin RT 6/5 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 November 2022. Pengadilan Negeri Solo telah membaca berkas perkara penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim tentang penetapan sidang dan seterusnya, telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Suki Nur Harja dan Gus Nur telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama sebagai diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Peraturan Hukum Pidana, contoh pasal 5 ayat 1 ke 1 KUA Pidana sebagaimana dakwaan primer, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Suki Nur Harja selama 10 tahun, dikurangin selama tidak dalam tahanan, melakukan tetap ditahan, menyatakan barang bukti dan seterusnya. Memberikan biaya perkara sebesar 2.000 rupiah. Memperhatikan pula tanggapan penasihat hukum terdakwa atas tuntutan tersebut. Penasihat hukum telah mengajukan pembelaan untuk pledoi secara tertulis pada tanggal 28 Maret 2023 yang pada pokoknya untuk pledoi, dakwaan pertama dan seterusnya pledoi termuat lengkap di sini, tidak saya baca lagi. Pledoi penasihat hukum terdakwa selain dari tim penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ketiga dakwaan yang diajukan dalam dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa Suki Nur Harja alias Gus Nur. Kemudian juga terdakwa secara pribadi juga mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 28 Maret 2023 yang pada pokoknya juga menyatakan pada pokoknya menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersama tidak pidana yang didakwakan jaksa dan terdakwa mohon dibebaskan dari segala tuduhan atau dakwaan. Telah atas datang atau pembelaan dari tim penasihat hukum maupun terdakwa, penuntut umum telah mengajukan replik tertanggal 5 November 2023 pada pokoknya tetap pada tuntutannya.
Kemudian telah mendengar pula duplik dari terdakwa dan penasihat hukum yang disampaikan secara tertulis dan pendapat apel yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya. Menurut bahwa terdakwa yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 57 garis miring SKRTA garis miring EQ titik 2 garis miring 10 garis miring 2022 dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan pertama primer dan seterusnya. Untuk dakwaan saya rasa tidak saya bacakan lagi, dakwaan sudah pernah dibacakan. Memang dari persidangan juga telah ditunjukkan atas dakwaan atas dakwaan jasa penuntut umum terdakwa dan penasihat hukum tidak mengajukan keberatan untuk eksepsi. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti. Penuntut umum sedang telah mengajukan barang bukti berupa satu buah flash disk merek SanDisk, 2 lembar screenshot postingan video akun YouTube Gusnus 13 official, 1 bundel keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0353 tahun 1985 tentang perubahan nama Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan atau SMPP menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat atas SMA pada tanggal 9 Agustus 85 dan seterusnya sampai bukti 1 buah unit laptop merek Lenovo, 1 buah KTP nama Sugi Nurharja dan 1 buah Al-Quran warna oranye garis kuning. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan di persidangan, penuntut telah mengajukan beberapa saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut. 1. Saksi Dodo Baidowi. 2. Saksi Nasruddin. 3. Saksi Muhammad Lutfi. 4. Saksi Fikri Firdausi. 5. Saksi Imam Rizky Baihaqi. 6. Saksi Muhammad Husni Hasan. 7. Saksi Bintang Wahyu Saputra. 8. Saksi Awaludin bin Sanusi. Kemudian 9. Saksi Fahmi Reni Wuryaan. 10. Saksi Martarini Kristiningsi SPD. 11. Saksi Dr. Andes Edi Kuncoro. 12. Saksi Dr. Andes Salim Ahmad. 13. Saksi Utomo Putro. 14. Saksi Agung Wijayanto SPD MPD. 15. Saksi Dr. Andes Joko Wahyudi. 16. Saksi Dr. Andes Munarso MPD. 17. Saksi Bambang Trimulyono tidak bersedia menjadi saksi. Kemudian 18. Saksi Insinyur Mahmud Nurwindu. Juga dihadirkan, selain saksi dihadirkan beberapa ahli. 1. Ahli agama Islam atas nama Kiai Haji Misbahul Munir. 2. Saksi ahli bahasa Associate Profesor Dr. Andika Duta Bahari. 3. Ahli sosiologi hukum Dr. Trubus Rahardiansah. 4. Ahli pidana Profesor Dr. Mompang L. Panggabean. 5.
Ahli Digital Forensik Ibtu Muhammad Asep Saputra. Kemudian selain itu di persidangan juga telah dengar ahli yang meringankan atau ahli adjunct dari penasihat hukum terdakwa terdiri dari satu ahli linguistik forensik Profesor Dr. Aceng Rohendi Saifullah M.Hum, dua ahli hukum pidana Dr. Muhammad Taufik SHMH, dan ketiga ahli filsafat Dr. Anas Rocky Gerung. Menyimak pada persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa Sugi Nur Raharja yang pada pokoknya sebagaimana sudah dibacakan. Menyimak bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa Sugi Nur Raharja yang pada pokoknya bahwa terdakwa mengelola akun YouTube Kusnur 13 Official sudah 1 tahun setelah bebas dari tahanan di Jakarta dengan kasus yang sama dengan pasal 14 tahun 1949, bahwa akun YouTube Kusnur 13 Official isinya selain dakwah juga budaya, politik, 80% berisi dagang madu, beras organik, sambal, golok, pedang, ada produk baru seperti pembangunan masjid darurat, tenda darurat di tempat-tempat bencana. Bahwa terdakwa pertama kali bertemu dengan Bambang Tri kira-kira akhir Agustus 2022. Saat itu muncul video viral durasi kurang lebih 2 menit dari Bambang Tri tentang istri Bambang Tri yang diamini tentang ijazah Jokowi palsu dan pas pampres berjari 4. Bahwa terdakwa mendapatkan video Bambang Tri tersebut di dalam grup WA bukan di YouTube. Di grup yang mana terdakwa lupa karena banyak grup. Terdakwa sudah mengikuti Bambang Tri sejak di tahanan Blora. Bahwa terdakwa suka mengkritik pemerintah kurang lebih 2 tahun periode penguasa periode penguasa pemerintahan ini. Terdakwa mengkritik rezim pemerintah bukan pribadi Jokowi. Bahwa telah melihat video Bambang Tri kira-kira setelah saya sendiri tidak ada yang bereaksi atas video tersebut. Kemudian terdakwa mencari nomor kontak Bambang Tri, kemudian terdakwa mentelepon Bambang Tri yang saat itu berada di Depok. Kemudian Bambang Tri bersedia datang ke rumah terdakwa di Malang. Terdakwa biaya transportasinya sebesar 7 juta dan biaya kecelakaan hingga totalnya 10 juta rupiah. Bahwa terdakwa menghubungi Bambang Tri setelah dia bebas dari penjara. Bahwa terdakwa tertarik dengan video keterangan Bambang Tri perihal ijazah Jokowi yang diduga palsu. Bahwa saat datang ke rumah terdakwa di Malang, Bambang Tri datang bersama 2 orang rekannya, yaitu Mas Aceh mengaku manajernya dan dari Pekanbaru dan Fadli teman kuliah. Bahwa terdakwa tidak tahu Bambang Tri kuliah di mana dan lupa latar belakang Bambang Tri di luar wartawan di area apa. Bahwa isi podcast di akun YouTube Kusnur 13 Official isinya wawancara dengan Bambang Tri. Bahwa pemahaman pemahaman terdakwa tentang mubahalah yaitu meminta langsung kepada Allah, siapa yang dusta di antara kita dilempar lawang, mubahalah sumpah terakhir kepada Allah. Bahwa Bambang Tri mau diajak bersumpah mubahalah dan mubahalah terdakwa tidak ada hubungannya dengan ijazah Jokowi. Bahwa terkait isi podcast terdakwa mengatakan Bambang Tri waras atau tidak waras. Bahwa dalam wawancara tersebut intinya terdakwa mengalir dari hati ke hati. Bambang Tri menjawab juga mengalir darinya, tidak ada rekayasa atau settingan. Bahwa peralatan digunakan untuk sebagaimana barang bukti sudah dibuat sebelumnya dan alat ini sudah ada sebelum podcast dengan Bambang Tri. Ini merupakan alat kerja milik terdakwa pribadi dan ada tim editing, kameramen, dan terdakwa sudah punya barang 3 kali sudah disita oleh polisi. Bahwa dalam konten video Kusnur 13 Official yang diunggah ke YouTube terdiri 2 konten, page 1 tentang mubahalah, page 2 tentang istri Bambang Tri yang diamini. Bahwa setelah selesai melakukan sumpah mubahalah, terdakwa akhirnya percaya dengan omongan Bambang Tri karena sudah berani bersumpah di bawah Al-Quran. Bahwa terdakwa ditangkap tanggal 13 Oktober 2022 di Hotel Sofyan, Jakarta, hanya selisih beberapa jam dengan Bambang Tri. Sedangkan podcast itu dibuat September 2022 hampir dengan durasi 2 jam terdiri dari 2 bagian. Bahwa setelah diupload ke channel YouTube podcast yang berisi wawancara terdakwa dengan Bambang Tri langsung viral, terbukti dengan disukai atau like kurang lebih 187.000 subscribe yang mengikuti Kusnur 13 Official yang kemudian yang terdakwa lihat sebelum konten tersebut dihapus. 187.000 tersebut terdakwa bangun selama 1 tahun dan bisa menghasilkan 15 juta per sebulan hanya dari YouTube, belum dari dagang yang lain. Bahwa terdakwa bertanggung jawab penuh atas konten podcast yang disiarkan melalui channel YouTube Kusnur 13 Official karena terdakwa tidak mau berbohong.
Bahwa yang terdakwa lakukan selama ini adalah melawan kebatilan dengan melawan rezim yang berkuasa. Hal ini juga terdakwa lakukan pada periode 1 pemerintahan Jokowi karena adanya kecurangan dalam pemilu. Bahwa terdakwa tidak masuk partai politik manapun karena terdakwa ingin bebas merdeka untuk menyampaikan pendapat atau kritik. Terdakwa ingin merdeka dari semua tawaran-tawaran yang kemungkinan akan membelami terdakwa. Bahwa terdakwa mengharapkan pasca tersiarnya Mubahala dalam podcast tersebut, para guru-guru teman-teman Jokowi membuat konferensi pers untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Bahwa terdakwa tidak pernah mondok di pesantren, namun bukan berarti tidak bisa mengaji. Terdakwa tahu dan paham apa itu arti sumpah mubahalah. Bahwa yang menuduh ijazah Jokowi palsu adalah Bambang Tri, tetapi sumpah mubahalah yang terdakwa lakukan untuk membuktikan apakah Bambang Tri berbohong atau tidak. Bahwa menurut terdakwa karena orang itu Bambang Tri mau bersumpah di bawah Al-Quran, maka terdakwa harus mempercayai karena dia sudah berani mengambil risiko dengan bersumpah tersebut. Bahwa terdakwa tidak mempunyai motivasi atau tujuan tertentu mewawancara podcast dengan Bambang Tri itu spontanitas karena informasi atau isu yang dilontarkan Bambang Tri menarik perhatian. Dengan terdakwa sambar informasi itu, terdakwa sebagai YouTuber bahwa podcast 100% murni mengalir tanpa konsep atau settingan. Bahwa menurut Bambang Tri yang dipalsukan adalah nomor ijazah, nomor induk, nomor yang dicuri dari Joko Wahyudi, dan Bambang Tri tidak pernah menunjukkan ijazah palsu yang dituduhkan. Bahwa Bambang Tri tidak mengatakan bahwa Jokowi tidak sekolah, tapi mengatakan ijazahnya palsu. Yang diceritakan Bambang Tri tentang palsunya ijazah adalah nomornya, tulisannya, dan stempelnya. Bahwa saat mengundang Bambang Tri untuk wawancara, terdakwa mengatakan tidak ada motivasi apa-apa, tetapi terdakwa mengatakan ini menarik karena mengenai ijazah palsu seorang presiden. Saat itu spontan saja dalam pikiran terdakwa sebagai YouTuber tertarik dengan informasi itu, dan terdakwa akan memprediksi jika berita itu diupload ke media sosial akan viral. Bahwa terdakwa saat bikin podcast tidak hanya berpikir resikonya, tapi sudah memastikan ada resiko karena terdakwa pernah mengalami hal yang serupa. Bahwa menurut terdakwa dalam podcast yang ditayangkan bersama Bambang Tri mengandung unsur dakwah dengan menyampaikan apa yang disampaikan Bambang Tri itu benar atau salah itu termasuk dakwah. Bahwa saat podcast berlangsung, terdakwa belum percaya dengan pernyataan Bambang Tri. Setelah Bambang Tri berani mengambil sumpah mubahalah, terdakwa baru yakin dan percaya. Bahwa selama terdakwa ditahan dalam perkara ini, proyek pembangunan masjid yang didirikan oleh terdakwa di Singosari Malang sampai detik ini masih berjalan. Insya Allah tidak berkurang dampaknya, masih positif dan tidak ada dampak negatifnya. Dan seterusnya ya, tidak bisa benar. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat maupun ahli Richard di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa ditangkap tanggal 13 Oktober 2002 di Hotel Sofian, Jakarta, hanya selisih beberapa jam dengan Bambang Tri. Bahwa terdakwa mengelola akun Kusnul 13 Official sudah 1 tahun setelah bebas dari tahanan di Jakarta dengan kasus yang sama dengan dakwaan pasal 14 dan 15 Manusan tanpa guna. Bahwa terdakwa Sugino Mirja adalah pemilik, pengguna ataupun yang menguasai channel YouTube dengan nama Kusnul 13 Official dengan URL https://2 www.youtube.com/channel/UCK3A56M /MKIJW ND10M2DNRA. Bahwa channel YouTube akun Kusnul 13 Official tersebut digunakan oleh terdakwa selain untuk berdakwa juga sebagai sarana untuk mempromosikan barang-barang dagangan seperti madu, beras organik, sambal, golok, pedang, dan produk baru, masjid darurat, tanda darurat di tempat-tempat bencana, serta untuk mendapatkan uang dari YouTube dari postingan-postingan video yang terdakwa upload dalam channel YouTube tersebut. Bahwa terdakwa pertama kali dengan Bambang Tri bertemu dengan Bambang Tri kira-kira akhir Agustus 2022. Saat itu muncul video viral durasi kurang lebih 2 menit dari Bambang Tri tentang istri Bambang Tri yang diamili, tentang ijazah Jokowi palsu dan pas pampres berjari 4. Bahwa terdakwa dapat video Bambang Tri dari grup WA, dan terdakwa sudah mengikuti Bambang Tri sejak ditahanan di Blora. Bahwa terdakwa sebelumnya memang suka mengkritik pemerintah kurang lebih 2 periode penguasa ini, terdakwa mengkritik rezim pemerintah yang saat ini bukan pribadi Jokowinya. Bahwa dengan melihat video viral Bambang Tri kira-kira sudah seminggu tidak ada yang bereaksi atas video tersebut, kemudian terdakwa mencari nomor kontak Bambang Tri, kemudian terdakwa menelpon Bambang Tri yang saat itu berada di Depok melalui nomor handphone 085325708822 dan meminta untuk datang ke rumah terdakwa pada tanggal 26 September 2022 beralamat di Jalan Cucak Rawandaya 15L nomor 6 Kelurahan Sekarpura, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan wawancara terkait dengan ucapan Bambang Tri mengenai ijazah palsu saudara Jokowi atau Joko Widodo yang merupakan Presiden Republik Indonesia, serta untuk melakukan wawancara atas ucapan saksi Bambang Tri tersebut.
di mana kegiatan wawancara tersebut akan direkam dan kemudian akan diposting di channel YouTube dengan nama Gusnur 13 Official milik terdakwa dengan alamat URL www.youtube.com/channel dari UJK 3A56M NKIJWMD 10N2MDNRA bahwa terhadap permintaan tersebut saksi Bambang Trimawan menyanggupi tetapi meminta kepada terdakwa untuk memberikan biaya operasional berupa sewa mobil dari Purwokerto menuju Malang yang disanggupi oleh terdakwa dengan menyanggupi sejumlah uang yaitu totalnya sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 26 September 2022, Bambang Trimawan tiba di rumah terdakwa untuk melakukan wawancara dengan terdakwa. Selanjutnya wawancara dilakukan di lantai 2 rumah terdakwa yang berada di Jalan Cucak Rawon Raya 15L nomor 6 Kelauran Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di mana kegiatan wawancara tersebut direkam dengan menggunakan peralatan berupa satu buah kamera merek Sony warna hitam, 2 mic podcast warna hitam beserta tripodnya, 1 lampu penerangan, 1 unit laptop merek Lenovo warna silver yang tidak digunakan untuk mengedit video rekaman atau memposting video. Bahwa setelah wawancara selesai untuk meyakinkan bahwa Bambang Tri tidak berbohong atas ucapannya, terdakwa meminta Bambang Tri untuk melakukan sumpah mubahala. Jadi bukan di awal wawancara, melainkan setelah wawancara selesai baru dilakukan sumpah. Namun di dalam video yang diunggah ke YouTube karena diedit menjadi sebaliknya seolah sumpah dilakukan sebelum wawancara. Bambang Tri keberatan dengan istilah mubahala karena menurut Bambang Tri sumpah yang dilakukan adalah sumpah pada umumnya. Bahwa isi podcast di akun YouTube Gusnur 13 Official isinya wawancara terdakwa dengan Bambang Tri yang ditambahi dengan sumpah mubahala, yaitu bersumpah meminta laknat kepada Allah. Siapa kita di antara kita dilaknat Allah, mubahala merupakan sumpah tertinggi dan terakhir kepada Allah. Bahwa Bambang Tri bersedia diajak mubahala yang kata-kata dituntut oleh terdakwa yang intinya jika apa yang diucapkan Bambang Tri bohong atau dusta, maka yang bersumpah akan mendapat laknat dan azab dari Allah. Bahwa dalam pembuatan podcast pertanyaan terdakwa mengalir dari hati, Bambang Tri juga menjawab mengalir dari hatinya tanpa ada rekayasa atau settingan. Bahwa dalam wawancara tersebut Bambang Tri menyampaikan bahwa ijazah Presiden Jokowi dari SD, SMP, dan SMA diduga palsu dengan alasan Bambang Tri telah melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam draft buku Jokowi Undercover 2, yaitu antara lain Mahfud Nurwindi ternyata tidak pernah sebangku di SMA dengan Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo sebenarnya masuk SMA tahun 78 dan lulus tahun 81. Setelah mewawancarai Bambang Tri telah mewawancarai seseorang bernama Sri Handayani yang asli angkatan 80 sama 6, tetapi Sri Handayani tidak mengenal Presiden Jokowi. Dipaksa mengaku kenal dengan Presiden Joko Widodo oleh Sigit Arianto dan memaksa orang ramai-ramai mengakui Presiden Joko Widodo lulus SMA tahun 80. Bahwa isi podcast yang diunggah di akun YouTube Gusnur 13 Official ada 2 bagian yang dibuat September 22 hampir 2 jam. Part 1 tentang mubahala Bambang Tri, part 2 tentang istri Bambang Tri yang dihamili. Bahwa setelah selesai melakukan wawancara, terdakwa membagi video wawancara tersebut menjadi 2 bagian, di mana video pertama diposting tanggal 28 September 2022 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Cucak Rawon Raya 15L Sekarpuro Pakis, Kabupaten Malang, yang diunggah ke akun YouTube milik terdakwa Gusnur 13 Official dengan URL www.youtube.com/channel/UJK/3A56M NKIJWMD 10N2DNRA yang diberi judul Gusnur Mubahala Bambang Tri di bawah Al-Quran Blok Kosuto, sekarang siapa yang pendusta, bagian 1 dengan durasi 45 menit 13 detik, dan video kedua yang merupakan kelanjutan dari video pertama diposting tanggal 27 September 2022 bertempat yang sama di rumah terdakwa Jalan Cucak Rawon Raya dengan judul Siapa yang menghamili istri Bambang Tri, anak siapakah itu, ya Allah jahat sekali, bagian 2 dengan URL www.youtube.com/watch tanda tanya P sama dengan HIMW1TWKCM8 dengan durasi 27 menit 33 detik. Bahwa pada video pertama terdakwa memberi caption Sumpah Mubahala Bambang Tri di bawah Al-Quran Blok Kosuto, sekarang siapa yang pendusta, bagian 1, agar menarik perhatian pengguna media sosial YouTube untuk mau melihat atau menonton video tersebut, sehingga postingan tersebut telah dilihat sebanyak 279.000 kali dan yang menyukai video tersebut sebanyak 13.000 pengguna media sosial YouTube. Bahwa video kedua terdakwa memberikan caption judul Siapa menghamili istri Bambang Tri, anak siapakah itu, ya wajah sekali, bagian 2 atau part 2, agar menarik perhatian pengguna sosial media untuk melihat atau menonton video tersebut, sehingga postingan tersebut telah dilihat sebanyak
516.223 kali dan mengunggah video tersebut sekitar 13.000 pengguna sosial media YouTube. Bahwa kurang lebih 187.000 yang like dan subscribe yang mengikuti konten Tribun Official yang tidak melihat sebelum akun YouTube tersebut dihapus. Dari 187.000 subscriber itu terdakwa bangun selama 1 tahun dan menghasilkan kurang lebih 15 juta per bulan hanya dari konten YouTube tersebut, belum termasuk yang konten dagang. Bahwa terdakwa bertanggung jawab penuh atas isi konten karena terdakwa tidak mau berbohong. Bahwa terdakwa berharap pasca video membawa tersebut para guru, para kepala sekolah, alumni dan teman-teman Jokowi yang berkeberatan membuat konferensi pers untuk ditunjukkan ijazah asli Jokowi. Bahwa menurut Bang Menteri yang dipalsukan ijazah Jokowi adalah nomor ijazah, nomor induk, nomor yang dicuri dari saksi Joko Wahyudi, sementara Bang Menteri tidak pernah menunjukkan ijazah yang diduga palsu. Bahwa Bang Menteri tidak pernah mengatakan Jokowi tidak pernah bersekolah, tetapi mengatakan ijazahnya yang diduga palsu. Yang diceritakan adalah tentang palsunya ijazah dari sisi penomoran, penulisan, dan stempelnya. Bahwa terdakwa mengundang Bang Menteri mengatakan tidak ada motivasi apa-apa, hanya mengatakan ini menarik karena mengenai ijazah Jokowi. Itu spontan dalam pikiran terdakwa. Sebagai YouTuber, informasi itu terdakwa memprediksi jika berita itu diunggah dan disiarkan oleh kanal YouTube pasti akan viral. Bahwa terdakwa saat bikin podcast tidak hanya berpikir resiko tapi sudah memastikan ada resikonya karena terdakwa sudah pernah mengalami hal yang sama. Bahwa pada awal podcast berlangsung terdakwa belum percaya dengan ucapan Bang Menteri, namun setelah Bang Menteri berani angkat sumpah membawa, terdakwa baru yakin dan percaya. Bahwa awalnya tidak melihat video Bang Menteri yang sebelumnya viral di media sosial dengan menuduh ijazah Jokowi palsu, lalu terdakwa spontan bertanya ini siapa kok berani orang ini. Momentum berikutnya adalah seolah muncul chemistry terdakwa satu resonansi, berarti orang sama-sama dijolimi oleh penguasa seperti terdakwa. Lalu spontan terdakwa mencari orang untuk diundang dan diwawancarai buat podcast yang diunggah ke kanal YouTube milik terdakwa. Bahwa terkait tuduhan Bang Menteri bahwa ijazah SD, SMP dan SMA palsu, yang dikatakan palsu setelah di persidangan telah didengar keterangan saksi dari pihak sekolah dasar, yaitu saksi Martarini Kristinisi SPD, yaitu kepala sekolah SDN Tirtauso nomor 111 Surakarta yang menjabat dari tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan sekarang. Diperoleh fakta bahwa berdasarkan data atau dokumen yang ada di SDN Tirtauso nomor 111 Surakarta benar pernah ada siswa yang bernama Joko Widodo. Bahwa berdasarkan buku induk SDN Tirtauso nomor 111 Surakarta untuk siswa yang bernama Joko Widodo bersekolah di SDN Tirtauso 111 Surakarta yang beralamat di Jalan Tirtonadi nomor 1 Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sejak tanggal 1 Januari 1971, pindahan dari SD Nusukan dan masuk di kelas 4 sampai dengan 31 Desember 73 dengan nomor induk 496. Bahwa untuk kepala sekolah pada saat Jokowi bersekolah di SDN Tirtauso nomor 111 Surakarta yang beralamat di Jalan Tirtonadi Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta adalah Saudara Wardaya dan untuk wali kelas Saudara Bagia. Bahwa berdasarkan data SDN Tirtauso nomor 111 Surakarta berupa surat tanda tamat belajar Sekolah Dasar Negeri atau STTBSD nomor 111 Tirtauso dengan nomor ijazah XI A.A kecil nomor 055722 tanggal 31 Desember 1973 dan buku induk murid SDN Tirtauso nomor 111 yang ditandatangani kepala sekolah SDN Tirtauso 111 untuk siswa yang bernama Joko Widodo telah selesai atau tamat bersekolah di SDN Tirtauso nomor 111 Surakarta tahun 1973. Bahwa berdasarkan data berupa buku induk siswa SDN Tirtauso 111 Surakarta yang beralamat di Jalan Tirtonadi nomor 1 Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta untuk teman Joko Widodo pada saat bersekolah antara lain Saudara SD Ningsih, Sri Sulistiawati, Bapak Prasetyo, dan Sunarso. Bahwa dari buku induk siswa di sekolah tertulis nomor induk 9496 sama dengan nomor induk di dalam SPB yaitu 496 atas nama Joko Widodo sejak tahun 91 sampai tahun 73 dengan nomor ijazah 055722 XI A kecil 055722. Bahwa dari data buku induk yang ditunjukkan oleh saksi dari data buku induk yang ditunjukkan oleh saksi Martarini di dalam persidangan dan diperbandingkan dengan bukti kopi ijazah yang dilegalisir milik Jokowi, diperoleh fakta
bahwa nomor induk di buku dan ijazah Jokowi adalah sama, yaitu 496. Tanggal lahir dan nama orang tua Jokowi juga sama, yaitu tanggal lahir 21 Juni 1961 di Cinderejo, nama orang tua Nata Miharja dan Sujiatmi, dan diberi nota tembal di bagian ijazah SD sebesar Rp1. Bahwa saksi Martarini Tristiningsih juga menyatakan sudah pernah melihat langsung ijazah Jokowi yang asli saat Jokowi akan mendaftar sebagai presiden. Saat itu ada utusan dari Presiden Jokowi datang ke sekolah untuk meminta legalisir dengan membawa ijazah aslinya dan fotokopian untuk dicocokkan dan ditandatangani oleh saksi sebagai kepala sekolah. Bahwa bagi masyarakat sekitar Cinderejo sudah mengetahui semua bahwa Jokowi pernah bersekolah di SMP Torajo 111 Surakarta. Bahwa mengenai ijazah SMP dari Presiden Jokowi, dari fakta di persidangan juga telah hadir sebagai teman-teman SMP dari Bapak Jokowi, yaitu saksi Dr. Mas Edi Kunchoro dan saksi Utomo Putro, yang menerangkan Presiden Joko Widodo pernah bersekolah atau menjadi siswa di SMP Negeri 1 Surakarta beralamat di MT Haryono 4 Surakarta sejak tahun 1974 dan sama-sama lulus di tahun 1976. Bahkan dari keterangan saksi Dr. Salim Ahmad sebagai kepala sekolah SMP 1 Surakarta menerangkan dari data dokumen kelas yang ada di SMP 1 Surakarta, benar pernah ada siswa bernama Joko Widodo yang pada saat kelas 1 sama dengan kelas 3 berada di kelas C. Untuk jumlah siswa yang berada di kelas Saudara Joko Widodo di kelas 1 sampai kelas 3 sebanyak 51 siswa. Untuk kepala sekolah pada saat Joko Widodo bersekolah adalah RM Hardiatmo. Bahwa berdasarkan data SMP Negeri 1 Surakarta yang beralamat di Jalan MT Haryono nomor 4 Surakarta berupa STTB atau surat tanda tamat belajar sekolah menengah umum tingkat pertama dengan nomor ijazah XI.B besar titik B kecil nomor 26916 tanggal 30 November 1976 dan nomor buku induk 1098 yang ditandatangani kepala sekolah SMP Negeri 1 Surakarta untuk siswa yang bernama Joko Widodo telah selesai atau tamat bersekolah di SMP Negeri 1 Surakarta yang beralamat di MT Haryono 4 Surakarta pada tahun 1976. Bahwa mengenai ijazah SMA dari Presiden Joko Widodo diduga palsu, di dalam persidangan juga telah hadir saksi-saksi dari teman sekolah SMA dari Presiden Joko Widodo yang membantah kalau ijazah SMA Presiden Jokowi adalah palsu, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh saksi Dr. Joko Wahyudi dan saksi Insinyur Mahmud Nurwindo serta kepala sekolah SMA Negeri 6 Surakarta yang menerangkan masing-masing sebagai berikut. Bahwa dari keterangan saksi Joko Wahyudi diperoleh fakta Joko Widodo pernah bersekolah atau menjadi siswa di SMA Negeri 6 Surakarta yang dulu bernama Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan atau SMPP beralamat di Jalan Mr. Sartono nomor 30 Nusukan Banjarsari Surakarta. Bahwa saksi Dr. Joko Wahyudi pernah sekelas dengan Joko Widodo sewaktu di SMA Negeri 6 Surakarta, yaitu di kelas 2 IPA 2 dan di kelas 3 IPA 2. Bahwa saksi lulus berijazah dari sekolah SMPP atau Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan pada tanggal 30 April 1980. Saksi masuk sekolah pada bulan Januari 1977 dan lulus tahun 80 atau kurang lebih 3,5 tahun karena adanya SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 012/1978 yang mengubah pengunduran tahun ajaran baru yang semula dari Januari hingga Desember menjadi mulai dari Juli hingga berakhir di bulan Juli tahun berikutnya. Bahwa saat saksi mendaftar SMA di tahun 1977, saksi dan teman satu angkatan saksi mendaftar di Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 5 karena SMPP yang bersebelahan dengan SMP 5 sedang dibangun. Bahwa hubungan sekolah SMPP dengan SMA 6 adalah untuk siswa yang bersekolah di SMPP adalah merupakan siswa-siswa yang melakukan pendaftaran di SMA Negeri 5 Surakarta. Karena pada saat itu SMA Negeri 5 Surakarta kelebihan siswa baru sebanyak 11 kelas dan SMPP berfungsi sebagai sekolah sejak tahun 1977 dan berubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta sejak tahun 85. Jadi untuk saksi dan anggaran saksi masuk 1977 dan lulus 1980 dalam ijazah sekolah menengah atas masih bertuliskan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan atau ijazah SMPP. Bahwa saksi Dr. Joko Wahyudi sempat disebut namanya dalam podcast oleh Bambang Tri yang mengatakan kalau ijazah SMA dari Joko Widodo adalah hasil nyolong atau mencuri ijazah Joko Wahyudi. Hal ini dibantah oleh saksi Joko Wahyudi di persidangan karena ijazah saksi Joko Wahyudi tidak pernah hilang dan tidak pernah dicuri, masih aman berada di tangan saksi, dan ijazah asli SMA milik Joko Wahyudi juga telah diperlihatkan di persidangan. Adapun kemudian Bambang Tri mengatakan bahwa yang dicuri adalah nomor ijazah dari saksi Joko Wahyudi. Ini juga sangat mengada karena nomor ijazah SMA dari Joko Wahyudi dengan Joko Widodo jelas berbeda, yaitu nomor ijazah saksi Joko Wahyudi adalah XICI 008106
dengan ijazah Joko Wahyudi adalah nomor XICI 008112. Yang sama adalah format ijazahnya dan kepala sekolah bertanda tangan di ijazah pada saat itu. Sedangkan kesaksian saksi Muhammad Nurwindo selaku teman SMA Presiden Jokowi pada yang namanya juga disebut dalam video podcast Pak Menteri dengan terdakwa Sugino di depan persidangan juga menerangkan pernah sekolah di SMA 6 Surakarta dari bernama SMPP, mendaftar di akhir tahun 76 tetapi memang sekolah di Januari tahun 1977. Karena pendaftaran di akhir tahun masih di SMA 5. Adapun SMA 5 Surakarta dengan SMA 6 lokasinya bersebelahan atau berdampingan. Saksi Joko Widodo sama-sama lulus SMA tahun 1980. Bahwa saksi pernah satu kelas dengan Jokowi itu di kelas 1, 2, 3, kelas 1 11, kelas 2 IPA 2 dan kelas 3 IPA 2. Lalu bersamaan saksi ada ijazahnya yaitu ijazah SMPP 40 dalam kurung SMA Negeri 6 Surakarta. Bahwa ijazah Insinyur Muhammad Nurwindo nomor JW 008114 dengan stempel tertulis SMPP atau SMA 6 tertanggal 30 April 1980 diterangkan Kepala Sekolah Dr. Sukijo. Bahwa atas konten video podcast menurut terdakwa dengan Babang Trio menuduh ijazah Jokowi palsu, teman-teman dari Presiden Jokowi semasa SMA yaitu teman-teman alumni angkatan 80 merasa keberatan dan sempat membuat klarifikasi pada bulan Oktober 2022 dengan mengundang wartawan bertempat di SMA Negeri 6 Surakarta dan intinya mengklarifikasi podcast terdakwa dengan Babang Tri yang mengatakan ijazah Jokowi palsu adalah tidak benar karena Jokowi Dodo benar-benar bersekolah di SMA Negeri 6 Surakarta nomor 60229 dan ada kopi ijazah keterangan lulus tahun 1980. Bahwa dari kesaksian Agung Wijayanto SPD MPD Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta 2018 sampai 2020 dan sekarang menjabat Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Surakarta serta saksi Dr. Minarso Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta sejak 7 Januari 2022 pada pokoknya diberi fakta berdasarkan dokumen induk buku induk murid SMA Negeri 6 Surakarta untuk siswa yang bernama Joko Widodo bersekolah di SMA Negeri 6 Surakarta beralamat Jalan Mr. Tartono nomor 30 Nusukan dulu bernama Sekolah Menengah Pembangunan Persahabatan SMPP sejak 3 Januari 77 sampai dengan 30 April 80 dengan nomor induk 60229 data buku induk diperlihatkan oleh saksi di persidangan. Bahwa untuk jurusan yang diambil oleh siswa yang bernama Saudara Joko Widodo bersama sekolah di SMA Negeri 6 Surakarta dahulu bernama SMPP adalah Bahasa. Bahwa untuk kepala sekolah pada saat Saudara Joko Widodo bersekolah di SMA Negeri 6 Surakarta beralamat Jalan Dr. beralamat di Jalan Mr. Santono 30 Nusukan Banjarnegara di Surakarta dahulu bernama SMPP adalah Saudara Sukijo almarhum. Bahwa berdasarkan data SMA Negeri 6 Surakarta berupa surat tanda tamat belajar SMA atas sertifikat SMA dengan nomor ijazah SICI 0081112 tanggal 30 April 1980 dan buku untuk murid SMA Negeri 6 Surakarta ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMPP untuk siswa yang bernama Joko Widodo telah selesai tamat sekolah di SMA 6 Surakarta beralamat Jalan Mr. Santono Nusukan Banjarnegara Surakarta dahulu bernama SMPP yaitu lulus pada tahun 1980. Bahwa berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0256/1975 ada perubahan beberapa sekolah menengah pembangunan persiapan di Provinsi Daerah Tinggal Jawa Tengah dan pada tanggal 26 November 2075 sekolah menengah pembangunan atau SMPP berubah menjadi SMK. Dan berdasarkan data yang berada di sekolah SMA Negeri 6 Surakarta bahwa SMA SMPP berdiri sejak tanggal 26 November 1975 dan ada siswa atau pelajarnya mulai tahun ajaran 1976-1977. Bahwa berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0353/1985 tentang perubahan nama sekolah SMPP menjadi Sekolah Menengah Utama Tingkat Atas atau SMA pada tanggal 9 Agustus tahun 1985 yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan SMPP berubah menjadi SMA 6 Surakarta. Interupsi majelis. Mohon maaf demi efisiensi karena ini juga untuk bulan puasa. Mohon kalau berkenan majelis untuk membacakan pertimbangan-pertimbangannya saja dan langsung ke putusan majelis. Terima kasih.
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang dengan putusan ini. Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yaitu: pertama, primer, melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar, melanggar pasal 14 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Lebih subsidiar, melanggar pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau kedua, melanggar pasal 45A ayat 2 Jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau ketiga, melanggar pasal 156A huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kombinasi, gabungan, subsidiaritas, dan alternatif, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah bagi berikut: 1. Barang siapa. 2. Dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. 3. Dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Barang siapa. Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subjek pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan rumusan mampu bertanggung jawab, hanya dalam memori van Tolligting penjelasan diterangkan secara negatif bahwa tidak mampu bertanggung jawab dari pembuat adalah dalam hal pembuat tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah. Dalam hal pembuat ada dalam keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya itu. Nafsu patologis, garing patologis, stres, gila pikiran, tersesat, dan sebagainya. Menimbang bahwa secara negatif tentang kemampuan bertanggung jawab dalam memori van Tolligting, pembentuk undang-undang mengambil sebagai pokok pangkal bahwa pada umumnya orang-orang mempunyai jiwa atau batin yang normal, sehat, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Hanyalah apabila ada keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab ini pada terdakwa, maka kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan. Menimbang bahwa menurut mahkamah orang mampu bertanggung jawab memenuhi 3 syarat: A. Mampu untuk menginsafkan makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya. B. Mampu untuk menginsafkan bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. C. Mampu untuk menentukan perbuatan. Menimbang bahwa menurut Mulyatno untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada: A. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum. B. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Menimbang bahwa pengertian sebagaimana butir A merupakan faktor akal, intelektual faktor,
yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dengan yang tidak. Tersebut butir B merupakan faktor perasaan atau kehendak, volitional faktor, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Menimbang bahwa unsur barang siapa atau setiap orang adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang. Menimbang bahwa unsur barang siapa hanya berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik. Oleh karenanya, bagi majelis hakim yang penting adalah terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum karena telah diduga atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Suki Nur Raharja alias Gus Nur dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subjek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu. Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa dengan diajukannya terdakwa Suki Nur Raharja alias Gus Nur dalam perkara ini yang identitas lengkapnya bagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan penuntut umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 telah terpenuhi. Ad 2, unsur ad kedua dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, yang dimaksud dengan menyiarkan adalah artinya sama dengan verspreiden dalam pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat diartikan sebagai menyebarluaskan atau memberitahukan kepada khalayak umum. Menimbang bahwa menurut ahli ASOK Profesor Dr. Andika Duta Bakari, SPD MH berpendapat bahwa menyebarluaskan secara makna sederhana yaitu ketika di pikiran seseorang berpindah kepada orang lain itu sudah penyebaran. Adanya perpindahan pesan dari satu orang ke orang lain itu sudah dapat dikatakan penyebaran. Dalam kamus KBBI, menyiarkan adalah sama dengan meratakan kemana-mana. Menimbang bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 225/2001/PN.DKT Tim tanggal 24 Juni 2021 atas nama terpidana Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab, menurut majelis hakim dalam pertimbangannya menyiarkan berarti menyebarluaskan satu informasi dengan cara memindahkan suatu informasi seseorang kepada orang lain dengan atau tanpa menggunakan media penyiaran, sehingga dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, pengertian penyiaran bukanlah berarti perbuatan tersebut harus dilakukan oleh insan penyiaran dengan menggunakan alat atau media penyiaran untuk menyampaikan informasi yang hasilnya disebut dengan berita. Akan tetapi setiap orang dapat menyampaikan informasi kepada orang lain tanpa harus melalui alat atau media penyiaran yang disebut dengan pemberitahuan. Menimbang bahwa menurut pendapat ahli bahasa linguistik forensik yang dihadirkan oleh terdakwa Profesor Dr. Aceng Rohendi Saifullah MHum, bahwa yang dimaksud dengan menyebarkan dalam KBBI tindakan berbahasa menyebarkan pada mulanya berada pada dirinya, kemudian disampaikan kepada khalayak maupun orang lain, biasanya berupa informasi yang lazim berkaitan dengan informasi. Menimbang bahwa unsur kebohongan kata dasarnya bohong menurut KBBI adalah dusta atau tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya. Menurut ahli linguistik forensik Profesor Dr. Aceng Rohendi, bohong adalah suatu keadaan yang berbanding terbalik dengan realita. Ada kebohongan atau kebenaran. Sedangkan menurut pendapat ahli pidana Dr. Muhammad Taufik SHMH, bohong adalah menyampaikan sesuatu yang tidak faktual. Menimbang bahwa terdakwa Suki Nur Raharja alias Gus Nur adalah pemilik menggunakan dan atau yang menguasai channel YouTube dengan nama Gus Nur 13 Official dengan URL
https://www.youtube.com/channel/UCK3A56M NQIJWNDI 0N2DNRA yang digunakan oleh terdakwa untuk berdakwah dan sebagai sarana untuk mempromosikan barang-barang dagangan terdakwa seperti isinya madu, beras, organik, sambal, golok, pedang, ada produk baru, masjid darurat, tentang darurat di tempat-tempat bencana, serta untuk mendapatkan uang dari YouTube dari postingan-postingan video yang terdakwa upload ke dalam channel YouTube tersebut. Menimbang bahwa channel YouTube dengan nama Gus Nur 13 Official yang mengikuti atau subscribe kurang lebih 187.000 yang terdakwa lihat sebelum dihapus, channel YouTube tersebut dibangun oleh terdakwa selama 1 tahun yang menghasilkan 15 juta rupiah per bulan, itu hanya dari YouTube, belum yang dagang. Menimbang bahwa awalnya terdakwa mengikuti beritanya Bambang Trimulyono dan mengetahui potongan video viral dari Bambang Tri yang menyebutkan ijazah Joko Widodo dari SD, SMP, SMA adalah palsu. Potongan video tersebut terdakwa terima melalui WhatsApp aplikasi grup. Menimbang bahwa setelah melihat video Bambang Tri kira-kira sudah seminggu tidak ada yang bereaksi atas video tersebut, kemudian terdakwa cari nomor kontak Bambang Tri, kemudian terdakwa telepon Bambang Tri. Saat itu Bambang Tri berada di Depok melalui nomor handphone 085325708822 dan meminta untuk datang ke rumah terdakwa pada tanggal 26 September 2022 yang beralamat di Jalan Cucak Rawon Raya 15L nomor 06 RT/RW 002/014 Kelurahan Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan wawancara terkait ucapan saksi Bambang Trimulyono mengenai ijazah palsu Jokowi atau Joko Widodo yang merupakan Presiden Republik Indonesia, serta untuk melakukan mubahalah atas ucapan saksi Bambang Trimulyono tersebut, di mana kegiatan wawancara tersebut akan direkam dan kemudian akan diposting di channel YouTube dengan nama Gus Nur 13 Official dengan URL tersebut milik terdakwa. Menimbang bahwa terhadap permintaan tersebut saksi Bambang Trimulyono menyanggupi, tetapi meminta kepada terdakwa untuk memberikan biaya operasional berupa sewa mobil dari Purwokerto menuju Kabupaten Malang, dan terdakwa setuju terhadap permintaan tersebut. Kemudian terdakwa mengirimkan sejumlah uang sebesar 7 juta rupiah. Namun karena ada kecelakaan mobil, maka total jumlah pengeluaran untuk transport Bambang Tri menjadi 10 juta rupiah pada saat Bambang Tri datang ke rumah terdakwa di Malang. Bambang Tri bersama 2 orang temannya bernama Mas Aji yang mengaku manajernya dari Pekanbaru dan Fadli teman kuliah Bambang Tri. Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2022 Bambang Trimulyono tiba di rumah terdakwa untuk melakukan wawancara dengan terdakwa. Selanjutnya wawancara tersebut dilakukan di lantai 2 rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Cucak Rawon Raya 15L nomor 06 RT/RW 02/014 Kelurahan Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, di mana kegiatan wawancara tersebut direkam dengan menggunakan peralatan berupa 1 buah kamera merek Sony warna hitam, 2 mic podcast warna hitam beserta tripodnya, 1 lampu penerangan, dan 1 unit laptop merek Lenovo warna silver yang terdakwa digunakan untuk mengedit video rekaman dan memposting video tersebut ke channel YouTube Gus Nur 13 Official. Menimbang bahwa setelah wawancara selesai untuk meyakinkan Bambang Tri tidak dusta atau berbohong, maka Bambang Tri oleh terdakwa diminta untuk melakukan sumpah mubahalah yang kalimatnya dituntun oleh terdakwa. Jadi sumpah mubahalah bukan di awal wawancara melainkan di akhir wawancara. Namun di dalam video YouTube tersebut diedit menjadi sebaliknya, seolah-olah sumpah dilakukan sebelum wawancara. Hal tersebut dilakukan terdakwa dengan maksud agar nantinya saat diunggah ke YouTube, masyarakat yang menonton video wawancara tersebut akan beranggapan bahwa apa yang dikatakan Bambang Tri dalam wawancara tersebut adalah benar dan tidak bohong, karena sudah berani angkat sumpah di bawah Al-Quran. Bahwa menurut ahli agama Kiai Haji Misbahul Munir,
praktik yang dilakukan oleh praktik yang dilakukan oleh terdakwa dan Bambang Tri dalam konten YouTube tersebut bukanlah mubahalah, melainkan hanya sumpah biasa karena tidak memenuhi syariat mubahalah. Menurut ahli agama yang dimaksud, mubahalah dalam Islam adalah sumpah yang dilakukan oleh dua orang atau dua kelompok yang saling mengklaim bahwa dua-duanya merasa benar. Kedua belah pihak siap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika berdusta atau bohong. Laknat tersebut berupa ditimpa berbagai musibah sesuai isi sumpah mubahalah. Mubahalah hanya boleh dilakukan yang berkaitan masalah prinsip agama, bukan masalah keduniawian. Menimbang bahwa dalam wawancara tersebut Bambang Tri Mulyono menyampaikan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo dari SD, SMP, dan SMA palsu dengan alasan saksi Bambang Tri Mulyono telah melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam draft buku Jokowi Undercover, yaitu Mahmud Nurwindu ternyata tidak pernah berbangku di SMA dengan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo sebenarnya masuk SMA tahun 1978 dan lulus tahun 1981, bahwa telah mewawancarai seseorang yang bernama Sri Handayani yang asli angkatan 80 SMA 6 Surakarta, tetapi Sri Handayani tidak mengenal Presiden Joko Widodo, dipaksa mengaku kenal Presiden Joko Widodo oleh Sigit Arianto dan memaksa orang rame-rame mengaku Presiden Joko Widodo lulus SMA tahun 1980. Menimbang bahwa dalam podcast di akun YouTube Gus Nur 13 Official ada dua konten dibuat September 2022 hampir 2 jam, di mana video pertama diposting pada tanggal 26 September 2022 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pucak Rawon Raya 15L nomor 06 RT RW 02014 Kelurahan Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, ke akun YouTube milik terdakwa dengan nama Gus Nur 13 Official yang diberi judul Gus Nur Mubahalah Bambang Tri di bawah Al-Quran Bloko Suto, sekarang siapa yang pendusta, part 1 dengan durasi 45 menit 13 detik, diulangi durasi 45,13 menit, dan video kedua yang merupakan kelanjutan dari video pertama diposting pada tanggal 27 September 2022 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pucak Rawon tersebut dengan diberi judul Siapa yang menghamili istri Bambang Tri? Anak siapakah itu? Ya Allah, jahat sekali. Part 2 dengan URL tersebut di atas dengan durasi 27 menit 33 detik. Menimbang bahwa pada video pertama terdakwa memberikan caption atau judul dengan tulisan Gus Nur Mubahalah Bambang Tri di bawah Al-Quran Bloko Suto, sekarang siapa yang pendusta, part 1, agar menarik perhatian pengguna media sosial YouTube untuk mau melihat atau menonton video tersebut, sehingga postingan tersebut telah dilihat sebanyak 279.000 kali, dan yang mempunyai postingan video tersebut sekitar 13.000 pengguna media sosial YouTube, sebagaimana berita acara Laboratorium Digital Forensik Bareskrim Polri nomor 332 garis datar 10 Romawi garis datar 2022 garis datar Siber tanggal 2 Oktober 2022. Menimbang bahwa video kedua terdakwa memberikan caption atau judul dengan tulisan Siapa yang menghamili istri Bambang Tri? Anak siapakah itu? Ya Allah, jahat sekali, part 2, agar menarik perhatian pengguna media sosial YouTube untuk mau melihat atau menonton video tersebut, sehingga postingan tersebut telah dilihat sebanyak 516.223 kali, dan yang menyukai postingan video tersebut sekitar 13.000 pengguna media sosial YouTube, sebagaimana berita acara Laboratorium Digital Forensik Bareskrim Polri nomor 332 garis datar 10 Romawi garis datar 2022 garis datar Siber tanggal 2 Oktober 2022. Menimbang bahwa setelah wawancara dengan Bambang Tri Mulyono, selanjutnya terdakwa memberikan hadiah berupa alat sholat seperti peci, sajadah, sarung, dan baju koko serta uang tunai sebesar 2 juta rupiah sebagai infak
terdakwa kepada Bambang Tri Mulyono. Menimbang bahwa terkait ucapan Bambang Tri dalam konten video tersebut yang menyatakan ijazah SD, SMP, dan SMA dari Presiden Joko Widodo adalah palsu, maka di persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi mulai dari para kepala sekolah hingga alumni yang merupakan teman-teman sekolah Jokowi sebagai berikut. Bahwa terkait ijazah SD dari Presiden Joko Widodo yang dikatakan palsu adalah tuduhan yang tidak mendasar karena dari keterangan pihak SD yaitu dari saksi Martarini Kristiningsih SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Tirtoyoso nomor 111 Surakarta yang menjabat dari 30 Juni 2015 sampai dengan sekarang diperoleh fakta sebagai berikut. Berdasarkan data atau dokumen yang ada di SD Negeri Tirtoyoso berdasarkan dokumen buku induk siswa SD Negeri Tirtoyoso tersebut Surakarta untuk siswa yang bernama Saudara Joko Widodo bersekolah di SD Negeri Tirtoyoso nomor 11 Surakarta yang beralamat di Jalan Tirtonadi nomor 1 Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Jawa Tengah sejak tanggal 1 Januari 1971 pindahan dari SD Nusukan dan masuk di kelas 4 sampai dengan tanggal 31 Desember 3 dengan nomor induk 496. Nomor induk tersebut sama dengan yang tercantum dalam bukti Joko Widodo. Bahwa untuk kepala sekolah pada saat Saudara Joko Widodo bersekolah di SD Negeri nomor 11 Surakarta yang beralamat di Jalan Tirtonadi nomor 1 Gilingan Kecamatan Banjarsari Jawa Tengah adalah Saudara Wardaya dan untuk wali kelas Saudara Bagio. Bahwa berdasarkan data SD Negeri Tirtoyoso berupa surat tanda tamat belajar STTB Sekolah Dasar Negeri Tirtoyoso dengan nomor ijazah 11 Romawi A Bil nomor 055722 tanggal 31 Desember 1973 dan buku induk murid SD Negeri Tirtoyoso nomor 111 Surakarta yang ditandatangani Kepala Sekolah SD Negeri Tirtoyoso nomor 111 Surakarta untuk siswa yang bernama Saudara Joko Widodo telah selesai atau tamat bersekolah di SD Negeri Tirtoyoso nomor 11 Surakarta pada tahun 1973. Bahwa berdasarkan data berupa buku induk siswa SD Negeri Tirtoyoso tersebut untuk teman-teman Joko Widodo pada saat bersekolah di SD Negeri Tirtoyoso tersebut diantaranya SD Ningsih, Sri Sulistiawati, Bambang Prastyo, dan Sunarsi. Mohon interupsi sebentar yang mulia, maupun yang banyak. Mungkin agak kita semua puasa, jadi mungkin agak dipercepat yang mulia. Dan saya merasa dari awal bahwa ijazah palsu teman-teman Jokowi dan sebagainya itu bukan komen saya, bukan produk saya, itu punya Bambang Tri. Mungkin langsung dipercepat saja, mendekati akhir saja apa, terus vonis saya berapa, dan supaya cepat selesai yang mulia. Mohon maaf kalau saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan itu pertimbangan hukumnya. Ya. Bahwa di sekolah ada tersimpan arsip ijazah berupa fotokopian yang telah dilegalisir, bahwa SD Negeri 11 Tirtoyoso adalah campuran sekolah dengan SD Nusukan, bahwa sesuai data buku induk tanggal lahir Jokowi adalah tanggal 21 Juni 1961 di Jindirjo, bahwa ada materi berstempel di bagian ijazah SD Jokowi yaitu sebesar Rp1, bahwa saksi Martini Kristiningsih SPD selaku kepala sekolah sudah pernah melihat langsung ijazah asli milik Joko Widodo. Bahwa di masyarakat di sekitar Cangirjo sudah mengetahui semua bahwa Jokowi pernah bersekolah di SD Negeri Tirtoyoso tersebut. Dengan demikian tujuan bahwa ijazah SD Pak Joko Widodo palsu telah terbantahkan, sehingga ucapan Bambang Tri dalam wawancara dengan terdakwa Gus Nur podcast yang kemudian diunggah dan disiarkan melalui channel YouTube Gus Nur 13 Official adalah mengandung kebohongan.
Menimbang bahwa mengenai ijazah SMP dari Presiden Joko Widodo, dalam persidangan telah dihadirkan teman-teman SMP dari Bapak Joko Widodo, yaitu saksi DRS Edi Kuncoro dan saksi Utomo Putro, yang menerangkan Presiden Joko Widodo pernah bersekolah atau menjadi siswa di SMP Negeri Surakarta yang beralamat di Jalan MT Haryono 4 Surakarta sejak tahun 1974 dan lulus tahun 1976. Bahkan dari keterangan saksi DRS Salim Ahmad sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Surakarta diperoleh fakta bahwa tujuan ijazah SMP dari Joko Widodo palsu atau tidak asli juga telah terbantahkan. Menimbang bahwa mengenai ijazah SMA dari Presiden Joko Widodo, dalam persidangan juga telah hadir saksi-saksi dari teman sekolah SMA dari Presiden Joko Widodo yang membantah kalau ijazah SMA Presiden Joko Widodo adalah palsu, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh saksi Dr. Randes Joko Wahyudi dan saksi Insinyur Mahmud Nurwindu maupun Kepala Sekolah Agung Wijayanto yang menerangkan masing-masing sebagai berikut, yang telah termuat dalam putusan dan dianggap telah dibacakan. Bahwa dengan demikian tuduhan Bambang Trimulyono dalam konten YouTube Gusnur 13 Official yang mengatakan ijazah SMA Joko Widodo palsu juga telah terbantahkan. Artinya apa yang disampaikan Bambang Tri yang diunggah dan disiarkan oleh terdakwa dalam kanal YouTube adalah mengandung kebohongan. Menimbang bahwa terkait ijazah kuliah Joko Widodo, pihak KPU dan UGM pernah memberikan klarifikasi yang menerangkan ijazah dari Joko Widodo adalah asli. Selain itu juga sudah ada tanggapan dari tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan KSP terkait ijazah Presiden Joko Widodo. Menimbang bahwa pendapat ahli pidana Dr. Muhammad Taufik SHMH dalam menyampaikan suatu itu tidak faktual, itu berarti bohong. Berita itu harus berimbang. Ketika menjelekkan seseorang harus meminta penjelasan, sedangkan cara meyakinkan ijazah seseorang selain melihat data primer atau aslinya juga bisa dilakukan pengecekan di kampus, atau data bisa dilihat di dikti atau dilihat di badan otoritas yang menerbitkan ijazah tersebut. Menyadur pendapat ahli pidana ini, maka untuk melihat apakah ijazah Joko Widodo itu palsu atau bukan, bisa mencari data pada badan otoritas, yaitu bisa ke pihak sekolah, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi tempat Joko Widodo menimba ilmu. Bahkan bisa mencari data di KPU, mengingat ijazah Joko Widodo pernah digunakan sebagai syarat untuk maju dalam pemilihan wali kota Surakarta, mengingat Joko Widodo pernah menjadi wali kota Surakarta tahun 2005 sampai dengan 2012, Pilkada DKI di mana Joko Widodo terpilih sebagai Gubernur DKI tahun 2012 sampai dengan 2014, dan Pilpres tahun 2014 dan 2019. Namun sesuai fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pendapat Bambang Trimulyono tentang ijazah Jokowi palsu yang kemudian diviralkan melalui akun YouTube Gusnur 13 Official milik terdakwa tidak pernah mengajukan bukti perihal ijazah yang diduga palsu dan tidak pernah melakukan klarifikasi ke lembaga otoritas yang menerbitkan ijazah, yaitu pihak SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi UGM di mana Jokowi pernah menuntut ilmu. Menimbang bahwa dalam menyampaikan pendapat merupakan hak asasi manusia yang paling konstitusional, akan tetapi dalam penyampaian pendapat tersebut bukan berarti sebebas-bebasnya setiap warga negara. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin penegakan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini pun telah terpenuhi, yaitu menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Unsur ketiga, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal 3 bentuk kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud atau tujuan, offset als outmark, yaitu apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan suatu akibat, dan akibat itu merupakan tujuan si pelaku.
sengaja dengan keinsafan, kepastian atau keharusan, yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan mempunyai maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi di samping akibat tertentu itu pasti akan timbul akibat lain yang merupakan dasar dari tindak pidana. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan dolus eventualis, yaitu seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat yang tertentu, akan tetapi orang itu insaf untuk mencapai tujuan tertentu itu mungkin akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman. Menimbang bahwa kata onar dalam Kamus Besar Indonesia Departemen Pendidikan Nasional PT Bali Pustaka cetakan ketiga menunjukkan bahwa onar mencakup kejadian huru-hara, gempar, keributan, kegaduhan yang dapat berupa huru-hara fisik ataupun kegemparan non-fisik saja seperti perdebatan di kalangan rakyat. Menimbang bahwa menurut ahli bahasa yang dihadirkan di persidangan yaitu Asok Profesor Dr. Andika Duta Bukhari SPD MHum menerangkan istilah keonaran dari terminologi sosiologi. Keonaran itu adalah kekacauan yang sifatnya masih di bawah chaos, dan keonaran itu hukum masih bisa berjalan. Keonaran itu tidak hanya terjadi dari segi fisik, jadi onar itu adalah gejala komunal, bukan gejala individual, sehingga tidak bisa hanya seseorang saja yang merasakan bahwa dia gelisah, tetapi harus ada komunal. Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Dr. Trubus Rahadiansyah SHMH MSI, ahli sosiologi hukum, menerangkan keonaran merupakan tindakan yang menyebabkan situasi tidak kondusif karena meresahkan kegaduhan, kegemparan. Keonaran dalam sosiologi hanya fokus ke yang meresahkan pihak yang tidak akan resah. Terdapat kategori norma-norma, yaitu norma hukum itu sendiri. Di atas keonaran adalah kekacauan, yaitu kondisi atasnya situasi masyarakat yang mencekam, misalnya kondisi tragedi Trisakti. Keonaran dari komen-komen di dunia maya. Anggapan sekolah mereka telah menerbitkan ijazah palsu. Hal demikian masuk dalam cakupan teori referensi, yaitu para guru menjadi perwakilan dari sekolah alumni yang merasa nama baiknya dicemarkan. Proses yang dilakukan oleh saya mohon tertib ya, sekali lagi saya minta ketertiban. Saya mohon tertib ya supaya cepat selesai. Silakan melanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Menimbang bahwa mengacu kepada pendapat ahli menurut Majelis Hakim, pengertian keonaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 harus disesuaikan dengan kondisi sekarang, sehingga pengertian keonaran di sini adalah kegemparan atau kegaduhan, sehingga tidak harus keonaran itu selalu diidentikan dengan kekacauan, huru-hara yang bersifat fisik di dunia nyata seperti dengan adanya penjarahan atau pembakaran atau kerusuhan sesuai dengan konteks pada saat tahun 1946 ketika undang-undang tersebut dibuat. Namun kegaduhan dan kegemparan di dunia maya berupa komen yang pro dan kontra di sosial media juga bisa masuk dalam kategori keonaran menurut pasal ini, dan dimaksudkan adalah penduduk suatu negara yang dalam kasus ini adalah masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai kelompok dan elemen berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, yang dalam perkara ini terwakili oleh sekelompok masyarakat yang beragama Islam yang keberatan atas konten mubahalah dalam video YouTube milik terdakwa tersebut dengan melakukan aksi demo di berbagai daerah, juga membuat laporan ke Mabes Polri agar terdakwa dan Bambang Tri diusut dan ditahan. Juga perwakilan pihak sekolah para alumni yang keberatan atas konten YouTube terdakwa sehingga membuat surat pengaduan ke kepolisian. Menurut ahli sosiologi Dr. Trubus Rahadiansyah, terjadinya keresahan di masyarakat baik di dunia maya berupa adanya demo-demo di depan Mabes Polri dan di daerah, adanya laporan dari para guru dan ikatan alumni sekolah
itu sudah menunjukkan adanya keresahan yang termasuk kategori keonaran. Menimbang bahwa terdakwa Gus Nur yang awalnya tidak percaya dengan ucapan Bambang Tri yang menuduh ijazah Presiden Jokowi palsu, namun kemudian meyakini dan mempercayai bahwa Bambang Tri tidak berdusta karena sudah berani melakukan sumpah di bawah Al-Quran. Bahkan dalam kontennya, terdakwa menyatakan siapa yang tidak percaya dengan mubahalah yang dilakukan Bambang Tri berarti tidak mempercayai Al-Quran, dan terdakwa mengetahui dan menyadari pendapat Bambang Tri yang kontroversi tersebut jika disiarkan lewat media sosial YouTube akan viral, karena terdakwa mengakui konten yang dibuatnya selalu viral, terbukti dengan banyaknya yang like dan subscribe, meskipun dalam kolom komentar pasti nanti ada yang pro dan kontra dengan isi konten tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, akibat perbuatan terdakwa yang sengaja mengupload untuk menyiarkan agar dapat diketahui umum video ke dalam konten YouTube Gus Nur 13 official yang berisi podcast, garing wawancara, terdakwa dan Bambang Tri Mulyono tersebut terbukti telah menimbulkan akibat terjadinya keonaran dan kegaduhan serta kecemasan sosial atau keresahan dalam hati sebagian masyarakat Indonesia, yang bahkan mungkin lebih besar lagi jika konten video tersebut tidak segera ditutup. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ketiga sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat juga telah terpenuhi. Unsur keempat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Menimbang bahwa penyertaan atau denaming dalam KUHP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Menurut Profesor Mulyatno, penyertaan terjadi apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya tidak pidana, tetapi beberapa orang secara bersama-sama. Tidak semua orang yang terlibat dalam terjadinya tidak pidana dapat dinamakan peserta dalam makna pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP. Menimbang bahwa dalam pasal 55 KUHP menurut rumusan berbunyi: 1. Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tidak pidana, yaitu 1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan. 2. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau dengan menimbulkan kesalahpahaman, atau dengan memberikan kesempatan sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah menggerakkan untuk dilakukan orang lain berikut akibat-akibatnya. Menimbang bahwa sesuai fakta di persidangan, terdakwa Suki Nur Raharja alias Gus Nur adalah pemilik, pengguna, atau menguasai channel YouTube dengan nama Gus Nur 13 Official yang digunakan oleh terdakwa selain untuk sarana berdakwah juga sebagai sarana untuk mempromosikan barang-barang dagangan terdakwa seperti madu, beras organik, sambal golok pedang. Juga ada produk kegiatan sosial membangun masjid darurat, tenda darurat di tempat-tempat bencana, di mana dari konten yang terdakwa buat bisa mendapatkan uang dari YouTube dari postingan-postingan video yang terdakwa upload ke dalam channel YouTube tersebut. Dan dalam perkara ini terdakwa Gus Nur menggunakan channel YouTube Gus Nur Official untuk memposting isi wawancara antara terdakwa dengan Bambang Tri Mulyono, terdakwa dalam berkas perkara lain. Menimbang bahwa awalnya mengetahui adanya potongan video yang viral dari Bambang Tri yang menyebutkan sebagaimana telah pula dijelaskan dalam pertimbangan di depan, menimbang bahwa terhadap permintaan tersebut Bambang Tri Mulyono menyanggupi. Pertimbangan ini juga sudah terurai dibacakan di depan, dianggap dibacakan. Menimbang bahwa untuk meyakinkan apa yang disampaikan oleh Bambang Tri Mulyono tersebut benar dan tidak dusta, maka terdakwa menyuruh Bambang Tri Mulyono untuk melakukan sumpah mubahalah yang kata-katanya dituntun oleh terdakwa sebagai berikut. Maka untuk GN, maka hancurkan, laknat, hina, dihinakan, cabut berkah rumah tangganya, cabut rezekinya, siapapun yang menantangnya dan tidak mempercayainya, inisial B. Maka hancurkan, laknat, hina, dihinakan, cabut berkah rumah tangganya, cabut rezekinya, siapapun yang menantangnya dan tidak mempercayainya, inisial B. Itu yang kesaksiannya Mahfud Nurwindo. GN,
Siapa itu? B. Yang mengaku menjadi teman sekelasnya Jokowi sejak kelas 1 sampai kelas 3 SMA, selalu sebangku. Apa sudah saya temui ke rumahnya, saya konfirmasi, dia nggak bisa jawab. GN, yakin nggak bohong. B, yakin nggak bohong, demi Allah saya datang ke rumahnya. Menimbang bahwa menurut pendapat ahli ASOK Profesor Dr. Andika Duta Bakhari SPD MHUM, bahwa dalam ilmu bahasa kalimat semacam itu dinamakan booster, yang secara fungsional diungkapkan untuk membangun kepercayaan publik terhadap penutur. Secara fungsional kalimat tersebut berfungsi sebagai booster penegas yang menyatakan garansi bahwa percakapan antara Gus Nur dan Saudara Bambang Tri adalah percakapan yang dapat dan harus dipercaya karena mereka melakukan sumpah mubahalah yang konsekuensinya akan mereka dapatkan berupa laknat dan siksaan yang maha dahsyat apabila mereka berbohong. Oleh karena itu kalimat semacam ini yang disampaikan di awal pertuturan mereka merupakan strategi persuasif agar pemirsa, audien percaya dan yakin dengan kebenaran informasi mereka menyampaikan di kanal YouTube Gus Dur. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlihat adanya kerjasama dan kesepakatan yang terjadi antara terdakwa Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono untuk menyebarkan berita berupa hasil wawancara kepada masyarakat terkait ijazah Presiden Joko Widodo yang dituduh palsu melalui podcast di YouTube Gus Nur 13 official milik terdakwa, di mana setelah podcast wawancara tersebut diposting dan disebarluaskan melalui akun media sosial YouTube milik terdakwa, telah menimbulkan terjadinya keonaran atau kegaduhan di kalangan masyarakat berupa komentar yang pro dan kontra di dunia maya. Adanya beberapa aksi demo baik di Jakarta maupun di beberapa daerah. Video tersebut juga menimbulkan kegelisahan dan keresahan dari kalangan guru-guru dari SD, SMP, SMA di mana Presiden Joko Widodo pernah sekolah di tempat tersebut, sehingga mereka membuat surat keberatan dan pengaduan ke kepolisian. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur keempat yaitu yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan alternatif pertama primer. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan pertama primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan nota pembelaan pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 28 Maret 2023 menyatakan pada pokoknya sebagai berikut. Menimbang bahwa tim penasihat hukum terdakwa telah menyatakan pembelaan secara tertulis tanggal 28 Maret 2023 pada pokoknya bahwa dakwaan pertama berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1 nomor 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 KUHP tidak terbukti secara sah meyakinkan oleh terdakwa Suginur Raja alias Gus Nur dengan alasan bahwa dalam konsideran nomor 1 tanpa 6 telah ditentukan bahwa peraturan hukum pidana disesuaikan dengan keadaan sekarang. Kemudian dalam pasal 5 dinyatakan peraturan hukum pidana seluruhnya atau sebagai sekarang tidak dapat dijalankan bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka atau tidak punya arti lagi sehingga seluruh atau sebagian sementara tidak berlaku. Bahwa Undang-Undang nomor 1 tanpa 6 tentang hukum pidana tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia dan ilmu pengetahuan hukum pidana yang mendasarinya. Bahwa terhadap pembelaan tersebut menurut ahli hukum pidana Profesor Dr. Mumpang L. Panggabean menyatakan bahwa Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 merupakan hukum positif yang sampai sekarang masih berlaku dan belum pernah dicabut dengan undang-undang, sehingga demikian masih dapat digunakan untuk melihat kasus-kasus yang berkaitan dengan penyebarluasan berita bohong yang menyebabkan konten dan kegelisahan di masyarakat. Menimbang bahwa materi muatan yang dianggap sebagai berita atau pemberitaan bohong menurut penasihat hukum adalah mubahalah Bambang Tri Mulyono dalam berkata pisah dibimbing oleh terdakwa Suginur Raja dengan redaksi mubahalah sebagaimana tersebut di sini, bahwa frasa yang terdakwa ucapkan bahwa frasa yang terucap dalam mubahalah itu
bahwa apabila yang disebut terdapat ucapan selama ini terdapat tulis selama ini yang mengacu pada buku Jokowi Indra berdua dengan tema lelaki berjasa palsu, di mana Pak Menteri berkesimpulan bahwa ijazah SD, SMP, SMA dan S1 yang dimiliki Jokowi Indra palsu, bahwa berita atau tentang ijazah SD, SMP, SMA yang dimiliki Jokowi Indra inilah yang dianggap sebagai berita atau bohong menerbitkan koran dengan masyarakat. Mengenai terhadap pembelaan tersebut yang menyebut berita atau berita bohong terhadap ijazah Jokowi palsu telah diuraikan dalam pertimbangan unsur 14 ayat 1 dan 1 di atas, sehingga dan telah dinyatakan terbukti sehingga pembelaan tersebut dinyatakan tidak perlu ditanggapi lagi. Menimbang pembelaan berikutnya tentang 10 saksi fakta yang telah dihadirkan di persidangan dalam berita acara pemeriksaan BAP di penyidikan, masih ada saksi lain yaitu atas nama Sunarsi, Bapak Prasetyo, Soeharto, Kusudiarto dan Sri Haryadi Ningsih. Namun saksi-saksi tersebut tidak pernah dihadirkan di persidangan tanpa alasan diberikan oleh KOM. Hanya saksi atas nama Bapak Prasetyo yang disampaikan tidak ada di persidangan karena telah meninggal dunia karena serangan jantung. Bahwa terhadap saksi-saksi yang tidak dihadirkan dalam saksi-saksi dalam BAP yang tidak dihadirkan di persidangan menurut majelis hakim, karena penuntut umum di persidangan menyatakan saksi fakta dihadirkan di persidangan sudah cukup, dan alasan saksi-saksi yang belum dihadirkan tersebut keterangannya hampir sama atau sudah terwakili oleh saksi-saksi yang sudah hadir di persidangan, yaitu saksi-saksi yang tersebut merupakan teman-teman dari Joko Widodo sewaktu bersekolah di Surakarta. Dan di persidangan majelis juga menganggap saksi-saksi fakta yang dihadirkan sudah cukup banyak sehingga untuk efisiensi dan percepatan sidang, majelis tidak menyeleksi tidak semua saksi yang tercantum dalam BAP harus dihadirkan di persidangan karena keterangannya hampir sama dengan saksi yang sudah terwakili di persidangan. Menimbang keberatan berikutnya tentang penasihat hukum atas kesaksian Martarini Kristi Ningsih yang telah berpindah agama pada saat diperiksa penyidik, identitas saksi berada dalam KTP masih beragama Islam sehingga diperiksa sesuai dengan agama Islam. Namun saat menjadi saksi di persidangan, saksi cuma agamanya saat ini yaitu agama Katolik. Di persidangan telah dijelaskan oleh saksi bahwa perpindahan agama merupakan masalah pribadi saksi, dan saksi menyatakan keterangannya di penyidikan sepanjang berkaitan dengan saksi sebagai umat Islam telah dicabut di persidangan. Lagi pula sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat 1 kuhap, keterangan saksi yang dipakai sebagai alat bukti adalah keterangan saksi apa yang saksi sampaikan diucapkan di persidangan pengadilan dan bukan keterangan saksi di luar persidangan atau dalam BAP. Dengan demikian, saya memandang keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan inilah yang digunakan dalam pembuktian perkara ini dan bukan keterangan saksi dalam BAP. Mengenai bahwa keterangan berikutnya, penasihat hukum juga menyampaikan semua saksi yang dihadirkan jaksa tidak berkualitas, tidak bernilai karena tidak pernah melihat, mendengar atau mengenai ijazah saksi Jokowi secara langsung. Keterangan disampaikan oleh para saksi yang mengenai, bahkan penasihat hukum terdahulu meminta sidang dihentikan karena saksi-saksi tidak ada yang melihat ijazah asli Jokowi. Bahwa penilaian penasihat hukum tersebut tidak beralasan, untuk majelis tidak beralasan karena di persidangan juga telah dihadirkan saksi-saksi dari pihak kepala sekolah, yaitu antara lain keterangan saksi Martarini saat melegalisir ijazah Jokowi di SD, dan juga teman-teman sekolah Jokowi Widodo menyatakan pernah melihat ijazah asli Jokowi Widodo karena lulus bersamaan. Bahkan saksi Jokowi Widodo, teman sekelas Jokowi yang dituduh oleh Pak Menteri ijazahnya telah dicuri oleh Jokowi, di persidangan telah membantah dengan memperlihatkan ijazah asli miliknya yang masih utuh diperbandingkan dengan bukti fotokopi ijazah Jokowi telah dilegalisir. Dan penasihat hukum sepertinya tidak paham bahwa dalam perkara ini yang didakwakan bukanlah masalah pemalsuan ijazahnya atau pemalsuan akta otentik yang memang harus dibuktikan dengan uji laboratorium forensik, melainkan yang didakwakan dalam perkara ini tidak pidana menyiarkan atau menyiarkan dalam kurung melalui media sosial itu berita atau pemberitahuan bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. 7. Keberatan berikutnya pembelaan penasihat hukum yang menilai corak tendensius dalam dakwaan jaksa, di mana nama Jokowi berulang kali disebut dalam dakwaan tetapi tidak dihadirkan di persidangan. Muhammad Nurwudi dan Jokowi itu yang hanya beberapa kali disebut bisa dihadirkan, kenapa Jokowi tidak? Bukankah nama Jokowi ada dalam materi dakwaan semestinya dengan tidak dihadirkan di Jokowi sebagai korban dalam ijazah perkara ijazah palsu ini, kasusnya semestinya dihentikan. Terhadap pembelaan ini, majelis mengutip pendapat jaksa penuntut dalam repliknya atas pledoi penasihat hukum menyatakan bahwa dalam perkara ini pihak pelapor bukanlah Presiden Joko Widodo, dan di dalam berkas perkara atas nama terdakwa Suki Munarajin maupun atas nama terdakwa Bambang Trimulyo juga tidak ada nama Presiden Widodo sebagai saksi pelapor. Pelapor dalam hal ini adalah sebagian masyarakat yang keberatan atas konten video YouTube milik terdakwa yang di dalamnya berisi podcast atau wawancara dengan Pak Menteri yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Dalam hal ini saksi pelapor adalah saksi Dodo Baidowi, Nasruddin dan Muhammad Lutfi serta beberapa alumni dan kepala sekolah
di mana Jokowi pernah belajar, sehingga tidak ada kewajiban dari penuntut umum untuk menghadirkan Presiden Joko Widodo dalam persidangan ini untuk diminta keterangan dalam kasus penyiaran berita bohong tentang ijazah palsu yang dituduhkan oleh terdakwa dan saksi Bambang Trimulyono. Kenapa? Bahwa permintaan penasihat hukum yang berkali-kali meminta agar jaksa penuntut umum untuk menghadirkan ijazah asli SD, SMP, SMA, dan S1 UPN milik Jokowi di dalam persidangan telah ditanggapi oleh jaksa penuntut dalam repliknya bahwa harus dipahami dakwaan dalam perkara ini sekali lagi bukan masalah pemalsuan ijazah atau pemalsuan akta otentik, melainkan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitaan bohong sehingga mendapatkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dakwaan pertama primer pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Sehingga yang perlu dibuktikan di sini adalah apakah sumber berita yang disiarkan tersebut adalah benar atau tidak. Bahwa pasal yang didakwakan tidak ada dakwaan tentang pemalsuan surat atau pemalsuan akta otentik yang perlu adanya bukti hasil laboratorium forensik. Dalam perkara terdakwa ini pembuktiannya adalah menyandingkan pemberitaan yang disiarkan oleh terdakwa dengan fakta-fakta yang ada. Terdakwa bersama Bambang Trimulyono dalam podcast memberitakan ijazah Presiden Jokowi adalah palsu, namun terdakwa maupun tim penasihat hukum tidak pernah dapat menghadirkan saksi-saksi fakta maupun data-data asli yang valid terkait dugaan kepalsuan ijazah Joko Widodo yang dituduhkan dalam podcast tersebut. Bahwa perihal keterangan saksi-saksi teman Jokowi kepala SD, SMP, SMA di mana Jokowi pernah bersekolah tidak dapat membuktikan keaslian ijazah Jokowi telah menjadi pertimbangan dalam berang pertimbangan unsur dakwaan sebagaimana disebut di atas. Bahwa perihal gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Bambang Trimulyono terhadap Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdapat dalam register perkara nomor 592 PDTK 2002 Jakarta Pusat mengutip keterangan ahli pidana Profesor Dr. Bambang Pangmadon yang mengatakan yang berpendapat bahwa ketika kasus pidana dan perdata berhimpitan, dalam hal ini kuasa hukum terdakwa Bambang T telah mengajukan gugatan perdata ke PN Jakarta Pusat sebelum akhirnya dicabut karena terdakwa ditangkap. Ada diatur dalam pasal 81 kuhap tentang tuntutan perdata yang bisa digabungkan dengan perkara pidana. Sedangkan penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya persetujuan perdata, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 1996 tentang pre-judicial rescue. Di situ disebutkan bahwa hakim tidak wajib menunggu putusan perdatanya terlebih dahulu, dan dalam praktek putusan-putusan pengadilan terdahulu ada kalanya putusan perdata muncul lebih dulu supaya perkara pidananya dilanjutkan. Dengan adanya peraturan Mahkamah Agung tadi, tidak ada kewajiban bagi hakim untuk mengikuti artinya dalam arti menunda perkara pidana menunggu putusan perdatanya terlebih dahulu, apalagi dalam perkara ini gugatan perdatanya telah dicabut. Menurut bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa selebihnya mengenai unsur dakwaan yang seluruhnya tidak terbukti baik dakwaan ke-1, kedua maupun ketiga telah majelis pertimbangan dalam yang di atas di mana unsur terbukti dalam dakwaan pertama primer. Dengan demikian pembelaan tentang unsur pidana yang tidak terbukti harus dikesampingkan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan pembelaan pribadi terdakwa khusus secara tertulis tanggal 28 Maret 2023 yang pada pokoknya dakwaan jasa tidak terbukti secara meyakinkan dilakukan oleh Gusnur dan memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dengan alasan terdakwa bukan pembunuh, terdakwa bukan koruptor kenapa dituntut 10 tahun, terdakwa merasa tidak pantas ditahan karena bukan kriminal, terdakwa tidak menyerang individu, terdakwa mengkritik individu, terdakwa tidak bersalah, dan seterusnya. Terhadap pembelaan tersebut, pembelaan terhadap terdakwa tentu didasarkan pada aturan yang berlaku atau ada dasar hukumnya. Syarat untuk bisa ditahan itu antara lain sangat subjektif, adanya kekhawatiran terdakwa akan melarikan diri atau menghindarkan diri dari proses hukum, adanya kekhawatiran terdakwa akan menghilangkan barang bukti, atau terdakwa akan mengulangi tindak pidana. Sedangkan secara objektifnya bahwa tindak pidana dituduhkan terhadap terdakwa ancaman pidananya di atas 5 tahun atau lebih. Jadi terdakwa ditahan dan dipidana itu bukan hanya perkara pembunuhan atau korupsi saja, namun banyak perkara-perkara yang diatur dalam undang-undang yang ancamannya di atas 5 tahun, termasuk dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1 1946 yang menyebarkan dari perbuatan menyebarkan berita bohong yang ancam pidananya maksimal 10 tahun. Demikian pula terhadap apa yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Bambang Tri yang telah menyebarkan berita bohong terkait tuduhan ijazah Jokowi palsu yang diunggah dalam akun YouTube milik terdakwa Gusnur 13 Official yang telah menerbitkan atau menimbulkan keonaran yaitu timbul kecemasan sosial, keresahan dalam masyarakat seperti adanya demonstrasi, adanya surat-surat pengaduan dan laporan polisi hingga pro dan kontra di media sosial. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagai dakwaan dalam pasal 12 ayat 1 dan nomor 1 nomor 6 yang ancamannya di atas 5 tahun, dan konsekuensinya adalah adanya ancaman pidana adanya ancaman pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Lalu berdasarkan alasan itu pula majelis selama persidangan tidak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh terdakwa. Menurut bahwa selanjutnya terdakwa juga menyatakan tidak pantas dihukum dengan alasan tidak pernah menyerang secara personal dari Presiden Jokowi.
Namun pernyataan ini bertolak belakang dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa suka mengkritik rezim pemerintahan saat ini dipimpin oleh Joko Widodo. Bahkan terdakwa ketika mendengar Bambang Tri menuduh ijazah Jokowi SD, SMP, SMA palsu, terdakwa merasa satu resonansi sehingga mencari nomor telepon Bambang Tri untuk diundang dan diwawancara berkait dengan pernyataan tersebut. Dan untuk meyakinkan agar Bambang Tri tidak berbohong dan berdosa, maka wawancara tersebut ditambahi dengan sumpah membahala untuk kemudian diposting di akun media sosial YouTube milik terdakwa, yaitu Gusmus 13 Official, agar tersiar di kalangan masyarakat luas. Bahkan dalam wawancara tersebut terdakwa menyampaikan siapa saja yang tidak percaya dengan ucapan Bambang Tri perihal ijazah Jokowi palsu berarti tidak percaya dengan Al-Quran. Dengan demikian secara tidak langsung terdakwa ikut bersama-sama dengan Bambang Tri untuk menyerang kehormatan personal yang dipercaya Presiden Joko Widodo, sehingga pembelaan ini juga harus dikesampingkan. Selanjutnya pembelaan terdakwa yang menyatakan tidak terima disebut residivis dengan alasan menurut kamus KBBI residivis adalah orang yang dilakukan tidak pidana secara berulang dan mempunyai nilai negatif di masyarakat, sementara terdakwa merasa tidak hina di masyarakat. Terhadap pembelaan ini kata residivis dalam hukum pidana mempunyai makna yaitu pengulangan suatu tidak pidana yang oleh pelaku yang sama yang mana tidak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Dalam fakta persidangan terungkap terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 3 kali, yaitu sebanyak 3 kali sebagai hukuman pidana. Yang pertama di Pengadilan Negeri Palu, kedua di Pengadilan Negeri Surabaya, dan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan demikian benar bahwa terdakwa tidak pidana. Dengan bahas selanjutnya, pembelaan menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, bahkan sempat menyatakan urusan ijazah palsu adalah domain dari Bambang Tri, bukan urusan terdakwa. Terhadap pembelaan ini, majelis menilai memang benar. Awalnya isu ijazah palsu Presiden Jokowi datang dari Bambang Tri lewat bukunya Jokowi Undercover 2 yang belum diterbitkan. Namun draftnya sudah final, dapat diakses melalui internet sesuai pendapat ahli. Jika wawancara perihal ijazah palsu disimpan dan tidak dipublikasikan, tentunya tidak akan berdampak hukum. Namun karena isu ijazah palsu Jokowi itu dianggap telah terjadi dalam podcast bersama dengan Bambang Tri yang kemudian sengaja diunggah ke media sosial YouTube dengan maksud supaya tersiar kabarnya ke khalayak umum, sehingga terdakwa tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab hukum, akan tersiarnya kabar yang belum pasti kebenaran hukum, sehingga menimbulkan kegaduhan dan keonaran di kalangan masyarakat. Bahwa dari uraian tersebut, pembelaan terdakwa belum dapat mematahkan pembuktian unsur yang telah dipertimbangkan terbukti di atas. Karena pembelaan terdakwa tersebut juga harus dikesampingkan dan ditolak. Menimbang oleh karena pembelaan terdakwa tertib hasilkan ditolak, maka sebagaimana pertimbangan majelis hakim di atas, bahwa dalam dakwaan pertama primer yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yang unsur-unsur telah dibuktikan satu persatu dan telah terbukti serasa dan meyakinkan, maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah bukan tidak pidana melakukan dengan menyiarkan berita atau berita bohong dengan sengaja menjadi kewenangan kalangan rakyat secara bersama-sama. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal lain dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Menimbang oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan jatuh pidana. Bahwa terhadap perkara ini terdakwa terjadi kenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan. Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa di dalam dasar alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa tujuan pemidaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana di kemudian hari dan menjadi anggota masyarakat yang berbudaya dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan persidangan berupa satu buah flash disk merek SanDisk warna merah hitam dan seterusnya, satu buah KTP tersama Sukina Raja dan satu buah Al-Quran yang berwarna oranye iris kuning tetap telah mendapat perkara tidak berkundangan dalam perkara lain atas nama terdakwa Bambang Tri. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap perkara ini akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan memberikannya sebagaimana tersebut di bawah ini. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 kali dalam perkara yang sama. Hal yang meringankan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebenarnya tidak mengajukan pembebasan dari perkara maupun berdasarkan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa dibebankan biaya perkara yang bersangkutan tentunya dalam amar putusan di bawah ini. Mengingat dan seterusnya akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan, terutama pasal 14 ayat 1 dan 1 tambah 6 tentang peraturan hukum pidana, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta perkenalan yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Suki Nur Harja alias Gus Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran rakyat secara bersama-sama, menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Suki Nur Harja dengan pidana penjara selama 6 tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan, menetapkan agar ternyata beradaan tahanan, menyatakan barang bukti berupa 1 buah flash disk merek SanDisk warna merah hitam, 1 buah screenshot, 1 buah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan seterusnya sampai dengan barang bukti 1 buah KTP dan 1 buah Al-Quran dipergunakan dalam perkara lain atau sama terdakwa Bambang Trimulyono. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar perkara sebesar Rp2.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami yang menjadi asalnya selaku hakim ketua majelis dengan hasil semua pasangan dan pemilihan pasangan masing-masing selaku hakim anggota. Putusan yang diucapkan dan sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 18 April 2023 oleh hakim ketua didampingi hakim anggota dengan dibantu Toto Hari Rudianta Panitra Pangadi pada Pengadilan Negeri Surakarta serta dihadiri oleh Dr. Aprianto Kur dengan nasional penuntut umum serta terdakwa dan para penasihat hukumnya. Demikian ya putusannya pada hari ini yang bisa kita majelis hakim. Setelah sidang sekian lama masih berkesimpulan perbuatan terdakwa terbukti dan pidana yang dijatuhkan adalah sebenarnya pilihan dari tuntutan penuntut umum. Maka atas putusan tersebut silakan mungkin akan ditanggapi oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, apakah mengajukan pikir-pikir atau langsung mengajukan upaya hukum. Terima kasih majelis. Kami kuasa hukum, saya mewakili para rekan-rekan penasihat hukum dari Gus Nur. Kami berterima kasih dengan adanya vonis yang telah dibacakan. Masyarakat juga mengetahui setiap hari dan setiap persidangan yang dilakukan sudah disiarkan di YouTube dan lain sebagainya dengan saksi-saksi dari baik saksi fakta maupun saksi ahli. Masyarakat juga mengetahui. Jadi persidangan kalau kami dengan putusan tadi kami pasti dan yakin mengajukan banding. Akan mengajukan banding Putusan itu. Ya, silakan sesuai dari Pak Jaksa dari pihak penuntut umum. Tanggapannya? Tanggapan kami terhadap putusan majelis hakim menyatakan pikir-pikir. Pikir-pikir ada untuk tujuh. Ingat tujuannya masih ada yang diperpanjang soalnya dari tadi. Saya serahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah pengadilan Allah nanti yang berlaku. Insya Allah. Atas saya khawatir. Maka diperlukan sidang untuk perkara pidana sama terdakwa Suki Nur Harja sampai selesai dan ditutup.